Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menyoroti sikap Ketua RT dan RW setelah rumah Nenek Elina Wijajati, 80, dibongkar oleh sekelompok anggota organisasi masyarakat, Ormas. Diketahui rumah Nenek Elina berada Jalan Kuhukan, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur dirobohkan secara paksa oleh puluhan anggota organisasi masyarakat, Ormas. Bahkan Nenek Elina diusir secara paksa dari rumah tersebut. Armuji yang akrab disapa Cakji menyampaikan, saat ini Elina untuk sementara waktu tinggal di rumah keluarganya. Kendati demikian, proses hukum tetap berjalan dan menjadi perhatian serius pemerintah kota Surabaya hingga ada kepastian dari aparat penegak hukum. Armuji turut menyoroti sikap ketua RT setempat yang dinilai tidak melakukan upaya pencegahan saat perobohan rumah terjadi. Menurutnya, proses perataan bangunan tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat tanpa diketahui aparat lingkungan. Memeratakan bangunan itu kan enggak cukup sehari bahkan mungkin bisa 2 hari. Artinya tidak ada penghalangan sama sekali dari RT RW yang ada di sana, terangnya melansir dari surya.co.id. Ia menduga tidak adanya respons tersebut karena sebelumnya ada pihak bernama Samuel yang telah berkoordinasi dengan ketua RT setempat. Kalau ada pengusir tahulah mestinya. Karena yang namanya Samuel ini sudah pernah mendatangi RT pamitan untuk mungkin mengadakan pengosongan rumah tersebut, paparnya. Diketahui, Elina telah menempati rumah itu selama kurang lebih 11 tahun dan tinggal bersama cucu ponakannya. Armuji mengaku sangat menyayangkan sikap aparat lingkungan yang dinilai pasif dalam kejadian tersebut. Tapi kalau RT RW sampai tidak ada respons atau penghalangan dalam pengusiran maupun penghancuran rumah nenek tersebut, saya bilang sangat ironis sekali hal semacam ini. Saya sebagai kepala daerah sangat menyayangkan ini, ucap Armuji. Ia juga menduga peristiwa tersebut berkaitan dengan konflik warisan. Menurutnya, Elina memiliki sejumlah aset peninggalan keluarga, termasuk rumah yang telah dirusak. Warisannya masih banyak dan itu terbukti mereka menyimpan sertifikat yang sekarang ini hilang dirampas oleh kelompoknya Samuel, ujarnya. Meski Elina telah menunjuk kuasa hukum, Armuji menegaskan Pemkot Surabaya tetap membuka ruang pendampingan tambahan. Kita tetap menyupport andai kata butuh pendampingan pakar-pakar hukum yang lainnya. Kita juga tetap berkomunikasi dengan lawyer yang mendampingi Nenek Elina sekarang ini, jelasnya. Sementara RT mengatakan dirinya tidak punya kuasa untuk menghalangi pembongkaran tersebut. Saya cuma RT, apa kausanya pihak RT lapor pihak keamanan yang lebih supaya lebih clear karena saya sebagai RT tidak tahu yang mana benar, kata RT. Armuji yang mendengar itu menyayangkan tindakan RT yang tidak menghalangi rumah Nenek Elina dibongkar. Kalau sampai ada pembongkaran seperti ini berarti kan sudah tidak manusiawi, kok diem saja, kata Armuji. Sebelumnya kuasa hukum korban, Welem Mintarja menyebut kliennya diusir secara paksa dari rumahnya yang berada di Dukuh Kuhukan, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya. Kurang lebih ada 20-30 orang yang datang dan melakukan pengusiran secara paksa. Ini jelas eksekusi tanpa adanya putusan pengadilan, kata Welem, Rabu, tanggal 24 Desember tahun 2025, dikutip kompas.com. Welem menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi siang hari saat Elina menolak keluar rumah. Nenek lansia tersebut justru ditarik dan diangkat secara paksa oleh 4 hingga 5 orang demi mengosongkan bangunan. Saat kejadian, di dalam rumah juga terdapat balita berusia 5 tahun, bayi 1,5 bulan, serta ibu dan lansia lainnya. Korban ditarik, diangkat, lalu dikeluarkan dari rumah. Ada saksi dan videonya. Nenek ini sampai bibirnya berdarah, ungkap Welem. Welem mengatakan, sebidang tanah berukuran 4 x 23 meter dengan total luas 92 meter persegi tersebut ditinggali Elina sejak tahun 2011 bersama Musmira bersama Sari Murita Purwandari, Dedi Suhendra, dan Iwan Effendi. Tanah tersebut diklaim sebagai milik atas nama Elisa Irawati kemudian jatuh ke ahli waris Elina bersama 5 orang lainnya. Bertempat tinggalnya secara tetap mereka semua ini di rumah, objek tanah dengan bangunan, tersebut diketahui secara umum oleh masyarakat sekitar dan teman-teman maupun handai tolan lainnya, kata Willem. Setelah para penghuni dikeluarkan paksa, rumah tersebut dipalang dan tidak diperbolehkan dimasuki kembali.
Beberapa hari kemudian, muncul alat berat yang meratakan bangunan tersebut dengan tanah setelah barang-barang di dalamnya diangkut menggunakan pikap tanpa izin penghuni. Elina mengungkapkan perlakuan kasar yang dialaminya saat pengusiran tersebut. Tubuhnya diseret dan diangkat keluar dari rumah yang telah ia huni sejak 2011. Hidung dan bibir saya berdarah, wajah saya juga memar, tutur Elina. Selain mengalami luka fisik, Elina mengaku kehilangan seluruh barang miliknya, termasuk sejumlah sertifikat penting yang diduga ikut raib saat pengosongan paksa. Ia pun menuntut adanya pertanggungjawaban atas hilangnya dokumen dan rusaknya bangunan miliknya. Barang saya hilang semua, ada beberapa sertifikat juga. Ya minta ganti rugi, kata Elina. Pihak kuasa hukum telah melaporkan kejadian ini ke Polda Jawa Timur dengan nomor laporan LPB 1546 X 2025 SPKT POLDA Jawa Timur terkait dugaan pengeroyokan dan perusakan secara bersama-sama sesuai pasal 170 KUHP pada tanggal 29 Oktober tahun 2025. Wellem menegaskan akan melaporkan kasus ini secara bertahap, termasuk dugaan pencurian dokumen dan masuk pekarangan orang tanpa izin. Wellem mengatakan, perobohan bangunan dilakukan tanpa melalui suatu perintah pengadilan atau dengan kata lain tidak dilakukan eksekusi melalui pengadilan melainkan oleh kelompok perorangan. Setelahnya, muncul keterangan akta jual beli nomor 38/2025 Notaris PPAT Surabaya Dedi Wijaya oleh S pada tanggal 24 September tahun 2025. Di mana tercantum bahwa jual beli objek tanah antara S selaku penjual dan S juga selaku pembeli, terang Wellem. Kemudian pada tanggal 23 September tahun 2025 Elina melakukan pengecekan ke Kelurahan Lontar dan mendapati tanah tersebut masih atas nama Elisa Irawati. Tetapi, oleh S kemudian dipasang banner bertuliskan, dijual tanah UK. Plus 350 M2, Lebor, 17,5 M, Eko, 0851 7812 7547. Setelah melakukan inspeksi mendadak, sidak, di kediaman nenek Elina, Armuji akhirnya bertemu dengan Samuel pria yang mengaku pemilik tanah. Di hadapan Armuji, pihak yang mengaku sebagai pembeli, Samuel, menyatakan telah membeli rumah itu secara sah pada 2014 dari orang bernama Elisa. Rumah itu sudah dibeli dari Tante Elisa pada tahun 2014, ada semua surat-suratnya lengkap Pak, saya tunjukkan surat dan saya sempat bertanya, meminta surat milik kepada yang bersangkutan, ungkap Samuel di hadapan Armuji, dilansir YouTube Kompas TV. Ia mengeklaim memiliki dokumen letter C dan surat jual beli. Surat jual belinya ada lengkap, katanya. Saya sudah beberapa kali menyampaikan ke Bu Elina untuk keluar karena ini sudah rumah yang saya beli, tapi beliaunya tetap gak percaya. Akhirnya ya mau gak mau saya lakukan secara paksa, sambungnya. Samuel juga menegaskan bahwa barang-barang milik Elina telah dikembalikan sebelum pembongkaran. Saya itu juga sudah mengirimkan menggunakan satu pick-up semua barang-barangnya ke Busari, jadi saya enggak tahu kalau memang pihak keluarga enggak menerima, ujarnya. Menanggapi perbedaan klaim tersebut, Armuji menyarankan agar perkara ini diselesaikan melalui proses hukum. Kan ini kasusnya sudah masuk ke Polda saja, dilanjutkan dulu saja agar bisa diusut tuntas, kata Armuji. Ia menegaskan, meskipun seseorang merasa memiliki dokumen kepemilikan yang sah, proses pengosongan atau eksekusi tidak boleh dilakukan secara sepihak. Tindakan brutal ini kalau sampean pakai bawa-bawa preman, meskipun sampean punya surat sah tetap tindakan sampean bisa dikecam satu Indonesia, ujarnya. Samuel pun mengklaim bahwa dirinya tidak pernah menggunakan ormas, melainkan hanya meminta tolong kepada temannya yang bernama Yasin. Saya nggak pakai ormas Pak, Yasin itu kebetulan teman saya sendiri pribadi, ungkap Samuel. Dia bilang mengatasnamakan ormas, dia yang bilang, tegas Armuji. Ndak, tidak, Pak, imbu Samuel. Lebih lanjut, Samuel menegaskan sejak awal telah berkoordinasi dengan ketua RT setempat. Tidak langsung, pengusiran, Pak Armuji, saya sudah koordinasi dengan Pak RT di hari pertama, kedua saya datangi rumahnya. Nenek Elina, saya ditelepon Mas Iwan sampaikan hari ini jam 5 ketemu saya tunggu beliau gak datang akhirnya saya besoknya lagi saya datang bersama 4 pengacara. Saya di situ sampaikan bahwa tolong sama-sama terbuka, katanya.
PLN Unit Pelaksana Proyek Sulawesi Tengah memberikan edukasi kelistrikan kepada siswa SMK Negeri 3 Palu melalui program PLN Goes to School. Kegiatan ini membuka wawasan para pelajar tentang dunia energi dan peran strategis PLN. Inisiatif tersebut menjadi wujud kepedulian PLN untuk rakyat dalam memberikan motivasi, membangun generasi muda yang berwawasan luas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.